Ya, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur banget bisa ketemu. Ini kumpulan dari berbagai macam generasi, kayaknya dari 2015 paling muda saya nih kayaknya. Terus ada dari berapa nih? Stan 89, 86 ya. Ternyata Bentar Tika. Itu gigi kamu divinir ya? oh enggak, ini asli. Mas Baun. Aduh. Kenapa nih, mau gombal atau kemana nih arahnya? Iya. Oke, sekarang malam ini senang banget karena bisa ketemu di acara Rolling Stun. Rolling Stun itu singkatan dari obrolan ringan alumni PKN STAN. Jadi memang obrolannya tuh yang ringan-ringan. Mesti nanti narasumbernya kayak Mas Bahun, anggota DPR, nanti Mas Bambang, kurator ya tadi ya, ngomongin PKPU, ada Bang THK, ada banyak banget. Ya. Kamu eyelash-nya di mana? Woi, jadi gangguin, woi. Oh, nih. Tapi cakep. Enggak. Saya. Aduh. Nah, pokoknya malam hari ini obrolannya ringan-ringan, nggak usah berat. Yang berat-berat biar Dilan saja ya. Kita ringan-ringan. Malam hari ini temanya bersahabatlah dengan sepeda karena sepeda itu baik atau baik, saya juga kurang tahu nih bacanya. Gimana Mas Marius? Bersahabatlah dengan sepeda karena sepeda itu baik, gitu ya? Betul ya? Ya, kemarin ada yang ngusulin siapa ya, berbuat baiklah gitu. Tapi ya sudah, itu nanti mungkin seri 2 aja nanti. Ini seri pertama. Siap. Ya. Nah, nanti untuk Rolling Stun ini akan ada episode-episode berikutnya. Ini episode pertama, nanti episode kedua bisa temanya kuliner, temanya art, hobi, leadership, manajemen. Nah, ini kita juga ada grup Telegramnya, jadi buat abang kakak semuanya yang mungkin punya usul, ide, atau ingin jadi narasumber, ingin sharing-sharing, bisa aja usulkan melalui Telegram. Dan ini juga dibuka secara umum, jadi yang join ini bisa jadi bukan hanya alumni PKN STAN, tapi umum juga bisa join di acara Zoom Rolling Stun, gitu ya. Oke, malam hari ini sebelum masuk ke narasumber yang sudah hadir, Mas Bahun, ada Mas Bambang, kita akan simak dulu ya, silahkan untuk Mas Diki sebagai Pimpro bisa menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Silahkan Mas Diki. Makasih Tika, moderator pertama dari Rolling Stun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa berkumpul di sini semuanya, kawan-kawan. Rolling Stun itu tercipta dari ya kumpul-kumpul alumni yang kemarin makan sate gitu kan, terus kemudian Mas Marius, Mas THK dan kawan-kawan yang nggak saya sebutkan satu-satu, ayo diwujudkan bagaimana kita bisa ada silaturahmi tapi jangan serius-serius recehan gitu kan, istilahnya Mas Bahun, ngapain ngomong serius kalau di acara kita gitu kan, tiap hari aja serius. Jadi ceritanya seperti itu. Rolling Stun seperti tadi yang disampaikan sama Tika, obrolan ringan ya, anak-anak alumni PKN STAN itu terdiri dari dulu semasa kita di Purnawarman, terus kemudian semasa di Jurangmangu dengan berbagai nama kan, yang semuanya tergabung ke dalam Ikanas. Jadi alhamdulillah semoga nantinya semua alumni tersebut bisa memberikan kontribusi lah ya, karena kita lihat potensi teman-teman STAN recehannya itu luar biasa, bukan hanya ilmunya, pengetahuannya, kehebatannya, kalau kita itu tidak tahu, tapi nggak ada yang tahu kan gimana Mas Misbahun, Mas Bambang nanti akan jualan receh lah ibaratnya ya, akan guyonan, belum ada yang tahu kan. Nah, simak di sini. Terus saya sudah hubungi Mas Helmi Yahya, saya sudah hubungi Mas Irwanda Wisnu, Mas Helmi kebetulan ada seminar malam ini, menyampaikan tidak bisa hadir. Terus Mas Wisnu juga ada rapat di BRIN dari sore tadi, belum selesai juga karena beliau juga ketua di rapat tersebut. Mereka mengirimkan salam kepada Mas Bahun, Mas Bambang, dan kawan-kawan semua di grup ini. Jadi semoga acara lancar, kata mereka.
Kira-kira seperti itu. Terus tadi udah diceritain sama Tika, insya Allah nanti kita akan jalan jualan recehan setiap minggu malam, insya Allah semoga bisa berjalan, dan ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari kakak-kakak, adik-adik semuanya. Kira-kira itu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tika. Terima kasih Mas Diki. Sebelum masuk ke acara berikutnya ya, saya pengen lihat di sini sudah tergabung 28.000 ya yang join di Zoom ini. Ternyata antusiasnya sangat bergejolak ya. Banyak banget yang join. Ada nggak ya yang dari luar negeri? Boleh raise hand? Mungkin ada yang gabung, oh ini posisi saya lagi di London atau lagi di mana nih, US gitu. Atau ini dari ada Atlantis. Dari Atlantis ada tadi. Mana Pak? Oke, nah nanti buat yang join gabung hari ini bisa tanya-tanya langsung ke narasumber. Kita sudah siapkan door prize paling istimewa, ada dari sponsor kita ya, ada pecel untuk satu penanya paling receh. Jadi silahkan siapkan pertanyaan paling receh, nanti bisa sampaikan langsung ke narasumber. Baik, berikutnya mari kita simak ada speech dari prominent. Yang pertama akan diwakili oleh Bang THK. Silakan Bang THK, selamat malam. Bang THK sudah gabung ya? Kok ada speech gak? Baru enggak gitu. Biar ala-ala. Tapi intinya makasih ya. Makasih Tika, makasih Mas Diki, Mas Bahun, Mas Bambang, Mas Marius, serta rekan-rekan semua. Memang kalau kita punya ide, kalau nggak dipaksain jadi, bakal jadi. Jadi setelah kemarin ngalor ngidul, udahlah kita di tim admin dari WA yang tiap hari juga rame gitu, kita jadiin walaupun terbatas, tapi hasilnya emang luar biasa ya. Logonya aja keren banget itu. Jadi kita harus kasih aplaus ini ke Mas Diki dan tim ini nih. Tim 2018 di sini hadir nggak? Ini sebenarnya panitianya 2018 loh ini. Jadi Tika jangan ngerasa paling muda nih, Tika. Masih ada yang 2018 ini yang harusnya join. Cuma saya dari tadi nggak lihat lah, tapi kelihatannya ada lagi nanti. Jadi enjoy, silakan Tika, kita ngobrolnya receh-receh aja hari ini. Makasih semua. Ya, makasih Bang THK. Baik, langsung aja ya ke speech kedua. Ada Mas Ari, silakan Mas Ari, selamat malam. Udah gabung nih kayaknya Mas Ari. Mas Ari sudah hadir? Mas Ari lagi sholat Isya. Oh, Mas Ari, baik. Nanti Mas Ari nyusul ya. Kita langsung aja deh kalau gitu ke Mas Marius ya. Silakan Mas Marius sebelum ke narasumber. Mas Marius yang akan bacakan. Makasih. Saya menyapa dulu Tika ya, yang belum kamu sapa ya. Ada Mas Irfan, ada Mas Irham, Mas Aki GS, ada Mas Ari. Ya, Mas Irham tuh. Ya, Mas Irham itu background-nya kok bukan anak-anaknya tadi ya. Tadi sebenarnya lebih lucu tadi ya. Ada Mas J, Mas Zainuddin, ada Mas Subagio Effendi, ada Mas Ajib ya. Waduh, ada prominent juga ini. Kenapa nggak diminta speech nih, Tika? Ada Mas Ajib Hamdani ini. Luar biasa ini. Ada 2018 juga banyak ini. Ada Katarina, ada Delvi. Nah, ini sebetulnya tim dapurnya 2018. Ada Dian Anggreni dari Lahat kalau nggak salah ya. Ada yang dari Majalengka. Salam kenal semuanya rekan-rekan. Saya akan mengawali ini dengan sharing screen. Jadi mohon yang mempunyai ilmu yang sama, yaitu perdukunan, mohon tidak saling mengganggu ya. Jadi ini lucu-lucuan aja. Ini versi receh, supaya kita cair. Nah, kelihatan ya Mas Diki ya? Kelihatan, Dika? Kelihatan, silakan. Oke, ya. Oke, jadi ini kita masih prematur dan kita paksakan sekali gitu. Ini YouTube live-nya juga belum jadi nanti di-record kita live-kan di YouTube. Kenapa kita ada alasan ini? Karena sudah waktunya alumni PKN STAN ini keluar kandang dalam tanda kutip supaya bermanfaat bagi masyarakat umum, karena tiap angkatan itu ternyata sudah mempunyai diskusi-diskusi yang sangat intens. Nah, ini yang untuk konsumsi umum belum ada. Nah, ini bebas pertanyaan. Sebetulnya kita pengen ngomongin Kak mutu ya. Banget, sangat tidak mutu, dan silakan nanya Mas Misbakun, nggak hanya sepeda aja. Misalnya kenapa utang kita
kok membengkak, itu boleh aja karena ketemu dengan beliau ini kan susah. Nah, ini episode pertama. Nah, ini saya mencoba mendudukkan alumni ya. Jadi ini warna kuning karena bukan partainya Mas Misbahkun, bukan ini. Ya karena saya ketemunya kuning. Jadi alumni ini selama ini belum dianggap sebagai aset gitu. Nah, kita dulu pernah belajar balance sheet ya. Ini BS ini bukan Bambang Suwarso, bukan ya ini ya. Nah, ini balance sheet. Jadi alumni ini macam-macam. Ada yang di cash letaknya, yang pada saat gajian duitnya banyak. Nah, kita sekarang ada di intangible asset. Jadi Mas Misbahkun, Mas BS itu di intangible asset yang tidak kelihatan, tapi harus dievaluasi. Nah, ini beliau. Nah, ada yang letaknya di modal, yaitu yang modalin angkatannya, gitu, bendahara. Nah, ada letaknya yang di liabilities, yang tiap kali gajian habis karena masih utang KPR-nya lebih banyak. Itu ada alumni yang di liabilities. Nah, rolling stand. Kalau kita jumlahkan, rolling itu 87. Nah, stand itu 54. Nah, totalnya 141 atau 6. Nah, cocok loginya gimana? Jadi alumni PKN stand 45 tidak rolling 78 apabila tidak ada 6. Nah, 6 ini acara ini. Nah, itulah kenapa namanya rolling stand. Nah, asal mula Purnawarman. Jalan itu kalau J itu kan huruf ke-10, L itu huruf ke-12, 22, dijumlah 4. Purnawarman 5, jadi total 9. Nah, STAN sendiri 19, 21, 14 itu 549, digabung 99. Maka namanya Purnawarman 99. Itu cocok loginya seperti itu. Nah, kalau kita lihat rolling itu dari mana? Wah, ini luar biasa ini. Ini adik-adik yang masih muda ini belum tahu. Dulu ada sejak tahun 52 itu ada namanya Steken, Treasury, tapi pakai TH ya. Apa Mas THK ya? Saya nggak tahu. Treasury-nya kok pakai TH gitu. Terus ADPK, Pendidikan Tenaga Akuntan dan sebagainya lah itu. Ini mungkin Dulu Pak ini dulu gimana itu? kamusnya belum bener. Oh, oke. Masih zaman Atlantis, Pak. Oh, berarti Atlantis itu nggak benar dong. Nah, ini mungkin Pak Pong suatu saat harus diundang jelasin ini, Gus Bakun ini ya. Nah, ini saya lewatin aja lah, artinya rolling ya. Kenapa kita, karena ini hanya di episode pertama aja ini kita bahas, nanti berikutnya enggak. Jadi agak lama sedikit. Nah, rule of mengikuti stand. Jadi tidak boleh manggil Pak dan Bu. Jadi enggak ada, walaupun Presiden itu enggak boleh, Pak Presiden makanan malamnya sudah disiapin oleh Bu Presiden gitu, enggak ada. Gitu. Jadi ya enggak boleh Pak dan Bu Mas, harus receh. Nah, kemudian engagement ya. Engagement artinya apa? Materi itu nomor 2. Sebetulnya ini hanya alasan aja supaya kita ketemu Gus Bakun sama Mas BS gitu. Jadi materi itu hanya untuk kenal aja. Kemudian open recruitment. Nah, ini yang gabung malam ini yang jumlahnya 28.000 orang tadi itu bisa jadi narsum, host dan tim dapur. Jadi dari kita untuk kita. Nah, ini saya pengen melihat nerawang. Jadi setiap acara ini kita harus ada cocokologi ya. Nama membawa mana. Bambang itu ada singkatannya. Biasa menghadapi masalah dengan senyum dan mengembang. Nah, ini kenapa saya ini? Karena senyum gitu. Misalnya nggak senyum, ya saya nggak ngambil ini. Ada. Tapi ya nggak mutu banget kan. Sangat tidak mutu. Nah, ini Suwarso. Suka membawa suasana segar dan bersaudara. Nah, ini. Mas Bunyamin ini satenya. Paksa ini. Lihat Bunyamin ini Mas Diki yang ini, Mas Ari. Makan satenya sangat menjiwai ya. Ini Mas Safar. Ini Ustadz ini. Ustadz nggak kayak Ustadznya. Beliau ini Ustadz punya Safar. Biro Haji Umroh. Nah, suatu saat bisa dilecehkan ini. Bisa ya. Mas Irham, ini Mas Bagio, Mas Harsan dan sebagainya. Ini Mas Maurid yang sebelah kanan. Nah, makanannya seperti ini. Jadi alumni itu makanan sangat tidak mutu sekali seperti ini. Nah, ini kelihatan ya. Ini berdasarkan ketakwaan ya. Yang depan, tengah, terus belakang ini berdasarkan urut ketakwaan gitu. Jadi ini Mas Ari. Nah, kemudian cocokologi internasional. Nah, ini pseudosan agak ilmiah dikit lah. Kita ini kan makan sekolahan ya. Kita ketemunya kan di sekolahan. Jadi setelah tim pemikir-pemikir Rolling Stone ini menemukan suatu ini cocokologi yang tadi versi lokal sekarang internasional. Jadi
manusia itu dibagi 9 human design, 9 energi. Nah, ini gabungan dari astrologi, I Ching, Kabalah, Cakra ya. Nah, ada gate dan sebagainya. Ini nggak usah saya bahas. Nah, setelah data-data itu dimasukkan, silakan rekan-rekan buka di App Store, Play Store, itu ada human design. Silakan install, masukkan data-data. Makanya kenapa tiap narsum kita masukkan. Nah, seperti ini. Jadi beliau ini Mas Bambang ini punya 1, 2, 3, 4, ada 4. Ini bukan baik buruk ya, ini pengenalan diri sendiri. Nah, ini channel inisiasi, spiritual shock. Jadi beliau ini mempunyai dari sononya ya, dari lahirnya itu namanya dramatic transformation. Jadi spiritualnya tinggi, kemudian langkahnya itu bisa membuat shock orang. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini saya nggak tahu nomor 2 ini 0102 atau apa, saya nggak ngerti. Nah, beliau ini punya ide beserta teman-teman membuat ikatan kuasa hukum wajib pajak. Nah, sama-sama ini. Kalau ini menguasai setir, ini menguasai hukum. Ini. Jadi ada cocok loginya ada. Nah, kemudian yang kedua itu channel rhythm dan ekstrim. Nah, beliau ini disarankan energi keluar kalau mendekati plant, flower, bug, animal, rock. Jadi outdoor lah. Makanya cocok kita pilih tema sepeda. Nah, ini contohnya. Beliau kalau sepedaan mampir gitu supaya diundang makan pagi sama Mas Adam ini gitu. Jadi beliau ini nggak makan tapi nanti mampir ke temennya supaya ditawarin makan gitu. Nah, oke. Berikutnya komitmen psikality. Nah, jelas ya. Fisiknya kuat beliau ini. Jadi hal-hal yang kelihatannya susah itu kok kagum gitu. Kok bisa gitu. Yang kelihatannya susah tapi dengan gampangnya beliau melakukan itu. Nah, contohnya ini putranya ya Mas Bambang ya. Itu anak saya yang pertama, udah kerja di Den Haag, Belanda. Wah, berarti benar Tika tadi ada yang ikut di Den Haag. Diajak join aja Mas, biar tahu bapaknya seperti apa, kalau nggak tampil dengan keluarga seperti apa. Gitu. Siap. Kemudian yang terakhir ini intuisi self love ini ya, intuisinya tinggi, kemudian rasa ya contohnya malam inilah beliau sibuk tapi ada kesempatan ngobrol dengan alumni. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sekarang Gus Bakun yang kedua. Menguasai ilmu sepeda. Miss. Nggak mutu banget ya ini ya. Ini saya mikirnya sambil sholat tahajud 3 kali baru ketemu ini. Saya lihat-lihat, saya pandang-pandang. Saya nggak ngerti kenapa bajunya kuning. Ini karena pasti Golkar. Terus kenapa ini merah? Oh, satunya putih. Oh, karena alumni kita ada yang ketua PKS gitu, yang dari Cirebon. Nah, adik-adik belum kenal nih. Alumni PKN ada yang ketua PKS. Luar biasa ini. Jadi beliau presiden. Jadi presiden PKS. Jadi simbolis. Beliau ini sangat orang Jawa itu penuh simbolis. Nah, ini Bakul berasal dari kabupaten daerah Pasuruan. Nah, kenapa? Ya, cocokologinya di sana itu ada Suropati Res gitu. Nah, ini ceritanya panjang. Kalau saya baca sejarah ini jadi narsum nantinya saya. Jadi saya nggak usah lagi. Pokoknya beliau ini dari tapal kuda sana dan fisiknya kuat dan sepedanya ternyata di sana juga populer ya. Ini seperti apa ini artinya apa? Beliau juga lari-pelari juga sebenarnya sampai seperti ini. Nah, yang menarik dari beliau kan ini sakral. Jadi ini kalau kita ini dari anak kalau kita kan kalau nggak ada remnya, waduh bahaya sekali beliau itu. Nah, ini contohnya salah satu channel ya yang nyala itu namanya channel mapping. Nah, ini gate 59 itu namanya seduction dan gate 6 itu namanya konflik. Jadi beliau ini saking cintanya itu kadang-kadang menimbulkan konflik itu. Saking cintanya dengan Dek Tika itu menimbulkan konflik-konflik itu. Nah, ini contohnya beliau kemarin kegiatan beliau. Nah, ini aksi yang sangat heroik. Tadi kan seduction konflik. Jadi beliau ini sangat membela alumni kita waktu mau ditutup itu. Nah, di sidang
DPR. Nah, ini contoh ini. Jadi ini yang ngomong software loh, ini yang ngomong ilmu loh ini ya, bukan saya ini. Dan ini sesuai ya berarti. Nah, kemudian harmoni loneliness. Jadi beliau ini karena kedudukannya udah sangat tinggi, jadi orang tuh segen ya berhubungan dengan beliau, sehingga beliau ini akan mengalami suatu kesepian di sini. Nah ini, tapi kalau ada beliau rame ini contohnya waktu itu. Nah ini Om THK lagi nggak tahu ini, kalau bahasa Jawanya petong keris ya. Jadi pembicaraan yang rahasia, nggak tahu apa ini. Nah ini ada, kalau ada beliau itu selalu rame. Nah ini ada Mas Suryo Alam, Mas Iko, sama Bang Ilham ya, Bang THK, Bang Subagio Effendi. Nah ini saya upload ini karena ada yang kiri ya, bukan karena ada yang ini ya, maaf ya. Jadi bukan karena ada yang, apalagi yang kaos kuning ini bukan. Karena ada yang kiri ini, jadi saya foto ini saya upload. Ada Gus Bakun jadi rame. Nah ini contohnya ada Mas Iko segala waktu tanggal 9. Nah ini beliau juga dengan Bu SNI juga kelihatannya beliau ini keras, tapi di balik layar beliau ini sebetulnya sangat friend ya gitu. Nah kemudian kalau berdua ini digabung, ini secara cepat ya. Jadi ini gunanya dalam suatu teamwork akan timbul channel-channel baru. Nah contohnya ini. Jadi Om Bambang sama Gus Bakun ini kalau digabung ini ada satu channel namanya Structuring, yaitu Gate Breakthrough dan Innovation. Jadi ini freak genius yang dimiliki oleh channelnya Elon Musk atau Tesla. Nah, udah, rasa cukup segini ya. Nanti saya jadi narsum ini Tika. Oh ya Tika, ini saya mau nunjukin ini di sebelah kanan saya. Jadi saya bikin ini. Ini sebetulnya kursi gitu. Nah ini karena temanya sepeda, jadi saya angkat di meja ya. Jadi supaya saya menjiwai. Oke, saya kembalikan ke Tika. Makasih. Semoga sangat tidak mutu ya. Kalau kurang mutu nanti saya perbaiki lebih tidak mutu lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, keren, mantap. Saya bikinnya seminggu. Saya mau dibayar 1 juta aja nggak mau saya. Ini gara-gara alumni aja saya. Keren. Tika, Ya, nanti saya juga kamu mau, di Mas Gombal. Marius. Oh, boleh asal Kamu di jadi Gombali narsum. model apa? Kamu di Gombali model apa sehingga mau jadi moderator? Oh, ya. Enggak, saya mah ini aja karena ada Mas Bakun jadi saya mau. Aduh, Oke, abot. langsung aja. Mulai kena. Supaya masih ini ya ada feel-nya, kita langsung masuk ke acara inti karena di pesertanya aja udah sangat semangat. Kayak Mas Diki, Mas Marius, Mas Babang Suarso sudah pakai baju sepeda goes. Maka kita langsung masuk ke tema yang sesungguhnya, yaitu sepedaan goes. Langsung aja ke Mas Babang Suarso, silakan Mas. Oh ya, tadi nggak boleh Pak ya, jadi saya izin manggil Mas. Yes. Saya goes tuh sebenarnya buat ini, buat senang-senang, artinya apa? Mulanya tuh ngumpulin tetangga-tetangga, RT kiri kanan, lurah, RW, Polsek gitu. Dan itu dimulai di tahun waktu anak-anak saya masih di Indonesia semua. Jadi tahun-tahun ya 20 tahun yang lalu lah, pas anak-anak masih di Indonesia semua. Dan sekarang sepedaan sering sendirian, solo karir, jadi solo cycling. Nah, kemarin yang paling parah tuh hari Sabtu, karena apa, hujan deras, jam 6 udah hujan, ya kadung ya, terlanjur ya udah basah kuyup lah semuanya. Itu paling enjoy banget sendirian tuh. Dan fotonya banyak juga sih, karena sekarang kan di pinggir jalan dalam kota itu banyak sekali fotografer. Jadi kalau Mas Bakun juga upload, nah biasanya kalau sama posisinya saya nggak upload itu, karena nggak enak, kita nggak boleh bersaing gitu. Itu soal sepeda. Kalau pekerjaan, saya selesai dari PNS 2008, lalu kemudian ya terus usaha sendiri sampai hari ini. Gitu. Apalagi mau tanya apa lagi? Banyak nih sebenarnya. Kalau misalnya kita ke Mas Bakun dulu ya, kita jadi TikTok aja. Kalau Mas Bakun sendiri ada sharing pengalaman yang lucu atau yang greget gitu kalau waktu goes? Ada nggak, Mas? Saya ini sepedaan itu hampir sama kayak Mas Bambang. Tapi saya dulu 96 lah mulai. 96. Tapi saya MTB. Waktu rumah saya masih di Bekasi. Mountain bike. Belum ini, masih mountain bike.
Saya dulu kalau mountain bike itu berangkat habis subuh pulang bisa jam 1 siang. Itu bisa bukan saya naik sepeda pulangnya. Saya naik sepedanya terus nyari itu jalur yang mountain bike. Karena saya ini sering melihat orang pakai mountain bike di jalan raya. Ini orang salah tempat ini saya bilang. Karena apa? Mountain bike ini sudah bannya besar, terus dia khusus untuk gravel, dan itu kan berat. Dan kalau ibarat kita itu pakai mobil off-road, itu. Makanya saya Road bike. Road bike kali ya, ya road bike. Ya. Road bike ini lama-lama kok enak. Karena apa? Selama ini mountain bike kita bawa sepeda kemana-mana gitu kan. Nah, mulai ngumpul-ngumpul BSD. Ada Pak Suryo juga, Pak Suryo Alam. Nah, jalur BSD pertama saya itu yang ngajarin Pak Suryo. Sehingga tahu itu BSD sampai apal kita. Mulai BSD, Pak Ramon, Gading Serpong, Sumarekon, apal. Jadi kemarin ke rumahnya Mas Marius itu kita ya dikasih peta di situ, kita tinggal perginya naik sepeda apa itu. Kalau mau naik sepeda nggak enak lah, nanti sungkan dikirain kita mau ini. Naik mobil aja lah, sepedanya digendong. Gitu. Tapi sebenarnya satu yang menarik dari sepeda ini, kalau kita mau serius, ini adalah olahraga yang paling nyaman dan paling enak. Karena apa? Badan kita disangga oleh sepeda, kita tinggal gowes kemana saja, risiko cederanya paling kecil. Aerobik kita dapat, terus anaerobik kita dapat, tinggal kita seberapa intensitas. Makanya kan kalau olahraga itu saya selalu serius. Karena apa? Kita tidak akan pernah bisa memulai start kalau kita tidak punya komitmen. Ya. Dan kita tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu kalau kita tidak punya intensity. Gitu kan? Dan kita tidak akan pernah mencapai garis finish kalau kita tidak punya kesungguhan. Nah, itu aja. Jadi kalau kita punya komitmen, kita pasti akan bisa memulai. Nah, kita mencapai apa yang akan kita capai? Ya, kita harus punya intensity. Intensitas kita seperti apa? Itulah, barulah kesungguhan itu yang mengantar kita kepada pencapaian. Itu. Saya sangat mengutamakan safety. Saya pernah ini jatuh dari sepeda. Tiba-tiba gara-gara apa? Musuh saya paling utama ya motor. Motor itu kan kadang-kadang lampu merah diterobos, kita udah lampu hijau, dia lampu merah di sebelah sananya, ditabraklah kita. Itu. Kalau kena tabrak motor, disenggol bajai, disenggol apa itu udah biasa. Cuma kita nggak pernah cerita aja. Bahkan saya pernah kesolot ini, knalpotnya ini, knalpotnya motor. Itu. Pernah di depan Mulia situ, pas lagi macet pagi-pagi. Mulia itu kalau pagi sebelum jam
9 sampai jam 10 itu lampu merahnya, jam 6 sampai jam 10 itu lampu merahnya kelap-kelip kalau hari Minggu. Kalau hari biasa normal. Nah, saya pernah sudah sepedaan kepingin jalur lama, sudah kecapean, lampunya pas merah. Ada motor satunya berhenti mendadak, di belakangnya saya ngerem, ditabraklah kita. Nabrak depan, kena kejatuhan knalpotnya yang belakang, ya sudahlah, nasib kita. Kalau knalpotnya, saya pikir knalpotnya dingin, saya angkat lagi lah pakai knalpotnya. Untung kita pakai kaos tangan, itu. Ya sudahlah, wassalamlah tangan kita. Itu. Tapi ya begitulah. Itu kan cuma pengalaman, memperkaya derita kehidupan. Itu. Kok derita sih, ya apa sih? Bukan, cerita kehidupan. Oh, cerita. Kalau tadi kan Kalau Mas ada Bambang, 3, nggak mungkin kita punya derita. waduh, rekening berapa Mas Bahun nih? Aduh, dari tadi kayaknya kembaliin saya terus. Aduh. Kalau Mas Bambang kan tadi kan alasan utamanya buat senang-senang. Tadi Mas Bambang juga sampaikan alasannya buat kesehatan juga, buat cari pengalaman juga gitu ya. Atau ada alasan utama lain? Kalau untuk saya itu bersepeda? kan senang berkawan ya. Jadi kalau ada sepeda itu salah satu motivasinya ngajakin orang sepedaan. Nanti kalau ada yang bilang, wah aku nggak punya, ya ntar lu ke rumah gue sediain apa aja. Loh, helm tak sediain, sarung tangan tak sediain, dan itu biasanya emang beberapa kawan-kawan yang awalnya nggak sepedaan, saya sediain tuh. Jadi ya senang aja, banyak yang sepedaan tuh loh. Gitu, Tika. Kalau ini yang join di sini ada yang nggak punya sepeda tapi mau sepedaan gimana Mas Bambang? Boleh Langsung pinjemin datang ke rumah saya ntar. Wah, cocok. Besok ke Kalau rumah Mas Bambang deh. Boleh, boleh. Lagi rusak semua nih. kalau Mas Bahun sendiri ada nggak alasan utama bersepeda selain pengalaman gitu untuk kesehatan? Sepeda itu sebenarnya mengakrabkan orang. Dengan bersepeda, saya berhenti di Indomart, ketemu orang yang baru kenal di Indomart aja, langsung saling menyapa. Pertama itunya, sapaannya itu selalu berapa kilo, jam berapa start, dan sebagainya. Introducing-nya selalu begitu. Itu. Introducing-nya. Dari mulai yang seger sampai yang seger-seger yang datang itu kita bisa. Itu. Tapi paling seneng Mas Bahun kalau sepeda sama siapa? Tetangga atau teman atau mantan? Siapa gitu? Ini di rumah ini jangan nanya. Nanti ketahuan kita. Bisik-bisik aja nggak apa-apa Mas. Ini di record. Kalau Mas Bambang paling suka sepeda sama siapa? Sepanjang ada orang yang saya bisa ajak, saya ajak gitu loh. Tapi sering kali kalau udah sejak tahun berapa, 2019, 2020 lah, sejak Maret 2020, pandemi itu sering sendirian saya. Kenapa? Di jalan nanti ketemu orang semua dan kenal semua, apalagi fotografer. Mulai si Engkok, Juan, segala macam, itu temennya Mas Bakun juga tuh. Jadi udah kenal semua, jadi udah pasti dia ambil foto kita gitu. Jadi jalan aja pada teman semua udah banyak di jalan pasti. Gitu. Karena kalau banyak takut ini loh, takutnya kalau banyak itu, apalagi peleton ya, beberapa saya lihatnya mereka nguasai jalan, lalu kemudian orang sering komentar, wah ini sepedaan kok gitu banget ya, gitu loh. Satu itu. Kedua, kadang-kadang kalau ada temannya banyak, selesai sepedaan makan. Waduh, zaman-zaman gini makan nakutin juga. Ntar pas cuma sepedanya udah berapa kilo, Saya lebih panjang. Gitu. Saya pernah berantem tuh sama polisi. Gara-gara? Ya udah naik sepeda, bawa patwal, terus di belakangnya ngalangin orang, pengawalnya. Saya bilang, ternyata jenderal. Saya teriakin aja, marah. Saya turun, Pak, dari sepeda. Kalau mau main sepeda kayak begini, nggak usah main sepeda, saya bilang. Main aja di markas sendiri, saya bilang. Saya kira, enak aja jalanan kayak punya nenek moyang. Emang jenderal apa lebih? Saya bilang. Nah itu, makanya saya nggak mau ikut peleton. Saya sendiri aja. Itu. Solo karir saya. Saya beberapa kali ikut peleton teman, tapi peletonnya nggak besar. Itu kalau biasanya saya nyari speed
gitu, ketemu teman-teman yang power watt-nya itu bisa sampai 400, 500 itu, Langsung nempel ya. oh, itu jantung rasanya itu. Ya itu kalau pas kita lagi pengen sehat. Itu. Kalau kita lagi pengen kesenangan, ya kita menikmati kehidupan, ya kita sepedaan sendiri. Itu. Orang sepeda-sepeda kita, dengkul-dengkul kita, ngapain ikut orang? Betul. Betul. Ini udah ada pertanyaan juga nih di room chat. Kalau ketemu orang di warung Indomaret, apakah mereka kenal sama Pak anggota dewan gitu? Gitu Pak, begitu Mas. Saya nggak tahu dia tahu saya apa enggak. Saya sih simpel aja. Itu. Saya nggak tahu mereka tahu saya apa enggak. Atau minta foto gitu kali ya, Mas? Nggak ada ya? Sering, banyak yang minta gitu. Saya nggak tahu kenapa minta. Keren. Kalau Mas Bambang ini Makanya sepedanya keren. sepedanya yang keren. Sebenarnya mau foto sama sepedanya ya. Ada yang begitu. Ada yang tanya, oh ada ya? Gitu Ada. ya Mas? Ini total sudah pernah mampir ke berapa Indomaret selama bersepeda? Waduh, pertanyaannya out of the box nih. Tuh, Kalau Mas di Bakun tuh. Indomaret ketemu orang dipanggilnya Pak atau Om? Kalau saya dipanggil orang Om, karena saya merasa anak kecil. Saya Indomaret itu sepanjang Senayan, Patal, Pamulang, Condet, Kramat Jati, terus Kemayoran, Sunter, terus di Gedung Merah situ tukang teh manis itu kita apal. Indomaret daerah kota gitu kan. Karena ya jalur kita itu. Kalau Mas Bambang pernah Indomaret. Kalau Mas Bambang pernah paling jauh berapa kilo Mas? Atau nggak pernah dihitung? Oh pernah. Biasanya yang ngitung teman saya kalau ada temannya. Karena saya nggak pakai macam-macam Strava atau segala macam itu. Jadi kalau ada barengannya saya tanya, tolong ntar share ke saya ya. Nah paling panjang saya cuma 60 kilo itu di peak 2 gitu loh. Speednya udah mengkhawatirkan karena kan waktu dia ajak saya nggak tahu tuh ternyata itu muter-muter aja gitu loh. Kok nggak pernah sampai nih gitu. Akhirnya saya nggak mau lagi peak 2 dah. Gitu. 60 kilo itu berapa jam ya? Aduh lumayan tips kita 50 itu waktu itu kira-kira bisa sekitar 2 jam ya apa 1,5 jam lah gitu loh. Terima kasih saya juga. Kalau Mas Bakun paling jauh berapa kilo Mas? Saya pernah 140. 140 kilo. Itu dalam rangka apa itu? Ada memang dalam rangka iseng. Iseng ya? Kalau waktu itu saya kenal Tika dalam rangka nyari Tika itu. Nah, lo. Bisa aja. Aduh. Nah, ini kalau misalnya lagi sepedaan, paling penting apa? Maksudnya, saya harus bawa HP, saya harus bawa kacamata, atau saya harus pakai jersey yang bagus, atau sepeda saya harus yang paling mahal, atau mungkin masakan istri selalu bawa atau gimana? Kalau saya sih yang penting bawa HP. Bawa HP semua lengkap. Terus kalau bisa saya juga sama seperti Mas Misbakun juga tuh. Kalau helmnya merah berarti jersey-nya merah. Terus apanya lagi ada merahnya, glove-nya merah gitu. Ya biar apa ya? Biar trendy ya. Terus kalau bawa cuma HP aja, kenapa kan di HP kan cukup ya semuanya ada segala macam di HP ada gitu artinya. Nanti berhenti juga kemana juga bisa bayar dari HP, kredit card atau apa gitu. Jadi nggak pernah, jarang sekali. Saya malah udah lama nggak bawa air minum nggak. Jadi kalau mau aus ya berhenti kemana gitu, terus bayar selesai. Gitu. Kalau saya bawa KTP. Kalau Mas Bahun? KTP. Saya itu kan selalu nyimpen KTP, kartu nama, sama satu
kartu ATM. Itu. Betul. Bagus. Karena saya sama bapak uang itu, saya nyimpan kartu nama saya sama itu di biasanya di jersey sepeda itu kan ada kantongnya itu. Saya masukin plastik, ya kan? Saya masukin plastik, ada kartu nama saya, nomor terus kemudian ada SIM saya itu atau KTP, terus kemudian saya taruh kartu ATM 1. Saya takut, saya hanya mikir mengenai emergency. Suatu saat orang menemukan saya dalam keadaan apapun, karena saya sepedaan itu sendiri. Teman-teman saya sering nanya, lu nggak takut gini-gini? Ya takut apanya, orang sepedaan kok ditakutin apanya? Yang saya khawatirkan kan kita kan nggak tahu apa kejadian apapun. Ketika suatu saat kita nggak tahu, ya saya nggak berharap apa-apa. Itu kan ada orang yang nolong saya, terus tahu oh yang ditolong siapa dan alamatnya di mana, ya kan? Ya sudah cuma itu aja. Itu. Tapi sih saya sangat memperhatikan itu. Terus ya berikutnya saya bawa HP. Itu, bawa HP. Kalau urusan dan kemudian yang penting itu sepeda itu bukan masalah harga jersinya itu gitu kan, nggak penting bagi saya itu. Yang penting itu dengkulnya. Gitu. Yang paling penting itu dengkulnya. Betul. Dan kita nikmati tiap kilometer itu sebagai tarikan yang membuat kita itu enjoy. Itu. Dan tarikan nafasnya itu kita itu paling enak pas lagi capek, terus dapat tanjakan. Waduh, kita senangnya itu apa? Oh enak bener ini hidup ini. Orang lain nggak pernah bisa merasakan siksaan yang kita bikin sendiri. Itu nikmatnya hidup. Itu nikmatnya hidup. Orang memilih untuk jalan kaki atau memilih tidur di rumah, kita memilih naik sepeda dan nanjak, kepanasan, kecapean dan sebagainya. Dan kita memilih itu. Itu yang paling itu yang satu apa hujan deras, bablas semua ada. Iya. Kalau bagian tuh paling menyakitkan kalau sepedaan, bagian kalau Mas Bambang dulu deh. Bagian yang menyakitkan ya. Menyakitkannya itu kalau apa ya? Oh, kadang-kadang ketipu teman gitu, ngikutin teman, jaraknya luar biasa jauh gitu. Terus teman-teman bawa minuman, saya nggak bawa minuman. Nah, itu yang paling nggak enak tuh. Kayak gitu tuh. Karena ngikutin teman. Tapi kalau badan, bagian mana? Badan ya oke-oke aja lah. Kan saya ngukur artinya udah umur di atas gocap ya, artinya kalau capek ya berhenti gitu aja. Enjoy aja lah pokoknya. Nah, Bangun kok udah ketawa-ketawa, bagian tubuh yang paling menyakitkan mana? Saya paling menyakitkan itu kalau ketemu peloton, dia ngebut, saya ikuti, heart rate saya naik. Nah, itu dia. Heart rate saya ini sangat mengontrol. Saya pakai jam tangan yang bisa mengukur heart rate di tangan, dan saya pakai band di dada yang langsung nyambung dengan Garmin, sehingga saya tahu heart rate saya berapa. Saya nggak mau menyiksa itu. Saya ada toleransi yang bisa saya itu. Sudah kita kejar nih, tiba-tiba ternyata umur kita nggak memungkinkan, nggak mengizinkan. Ya sudah kita nggak ngikutin. Itu rasanya menyakitkan banget. Gitu. Kenapa kita tuanya sekarang gitu loh? Kok nggak dulu ini orang pada saat itu muda gitu. Itu aja. Ini ada jadi itu pertanyaan menyakitkan bagi saya ya. Ya, apalagi Tika. Mas Bambang, ada pertanyaan. Ceritain dong sepak terjang Matador 86. Apa itu? Matador tadi kan ada itu tuh, Ervan juga di sini tuh. Jadi angkatan 86, STA 86, dan kita mulai sepedaan bareng-bareng dulu sekitar mungkin 4 tahun yang lalu ya, Van ya? Iya, 2016. Kita mulai sepedaan, ya pakai jersey segala macam, ya kita sepedaan nggak sering sih, tapi ya lumayan sering gitu. Jadi kalau udah mulai ngumpul, biasanya ngumpulnya di Punawarman, terus ke kota, ke Kemayoran, ke Tanjung Priok, ya muter-muter dalam kota, terus terakhir dari BSD Evan ya kalau nggak salah ya. Iya.
terus kadang-kadang ke KM 0 gitu, dan ya banyak ceritanya dan lumayan guyup ya, artinya senang banget ya pas kita punya Keluar kota juga ya matador. Mas Bambang ya. Iya, Iya. ada yang nyediain jersey-nya, ada yang nyediain helmnya, ya terus ada yang nyediain yang lain, ya kita cukup senang lah gitu. Gitu Tika. Ini untuk abang Kalau- kakak yang lain, misalnya Ya. ya, gimana Mas? Kalau ke kilometer 0 ya pasti keluar kota, Mas. Karena itu, kilometer 0 itu kan di Bogor. Yes, Saya yes. heran itu namanya kenapa kilometer 0. Karena ada tulisannya tuh, ada KM 0. Nulis-nulis diri. Makanya sejarah itu kita tulis sendiri. Mau kita tulis kilometer 0, kilometer 100, kita tulis sendiri. Saya gagal melakukan itu. Pernah di depan saya kos-kosan, mau saya tulis Jalan Misbakun. Nggak boleh sama bapak kos saya. Waktu saya kos, kan Jurangmangu itu kan masih belum banyak jalan namanya. Gang depan saya saya tulis Gang Misbakun. Nggak boleh sama bapak kos saya. Mintanya ditulis Gang Haji Saman. Karena bapak kos saya Pak Saman. Itu. Saya tulis gang nggak boleh sama bapak kos saya. Padahal saya waktu itu ingin Karena ada miss-nya Mas Bakun. Coba Bakun aja pasti boleh. Betul, itu mungkin bisa jadi. Baik, untuk abang kakak silakan, kalau mau yang mengajukan pertanyaan secara langsung bisa raise hand atau open mic, silakan. Ini ada pertanyaan sebelum sambil nunggu, ada Mas Deski nih. Pertanyaan untuk Kang Mas Misbahun, kapan kira-kira diwacanakan sepedaan 140 km Kang Mas gitu? Gimana Tika? Apa? Kalau suara kamu terlalu merdu ini jadi nggak ingat, kepingin mendengarkan lagi. Jadi nggak fokus, nggak fokus. Ini Mas, kapan kira-kira diwacanakan sepedaan 140 km gitu? Saya sih kapan aja. Itu. Saya sih kalau ada yang mau ngajak 100 km boleh, 200 km oke. Itu. Apalagi nanti tim logistiknya 3. Wah, kita bisa nggak berhenti tuh main sepeda. Saya terus nih. Silakan langsung aja untuk abang kakak yang mau mengajukan pertanyaan. Atau saya sapa dulu tadi Bang Ajib. Belum saya sapa kayaknya ya. Bang Ajib, selamat malam. Atau Mas Ari. Mas Ari sudah balik. Ini Mas Ajib dulu. Ini saya ngikutin diskusi menarik dari Bang Wiswon sama Pak Bambang ini. Tapi kebetulan saya lagi di jalan, Tika, saya sambil nyimak ini. Tapi pertanyaannya, tapi ada satu pertanyaan juga nih buat Bang Misbahun sama izin masih off cam buat Pak Bambang sama Bang Misbahun. Begini, kadang-kadang kita ini kan mau olahraga itu protes, stop. Panggil saya pakai Pak, katanya nggak boleh pakai Pak. Ya Mas. Siap Mas Bambang, siap. Nah, siap Mas Bambang. Nah, itu untuk biasanya ada kecenderungan misalnya males atau apa sebelum berangkat, itu biasanya mengatasinya apa kita paksa dulu? Karena biasa begitu kita kumpul juga pasti seru gitu. Tapi untuk memulainya itu kan butuh apa nih? Apakah memang yang penting jalan dulu atau butuh tips-tips khusus agar kita bisa menikmati, bisa sepedaan, bisa sustain? Demikian Mas Bambang dan Bang Misbahun. Matur suwun. Oke, saya duluan deh. Kalau saya sih biasa sepeda pagi ya, jam 6. Jam 6 pagi itu kenapa masih sepi, masih enak gitu, jarang ada orang. Tapi juga nggak terlalu pagi, kenapa? Karena kalau terlalu pagi khawatir ada terjadi apa-apa gitu. Nah, bagaimana supaya bisa konsisten? Ya, tiap pagi sama malam saya nimbang badan saya. Kalau agak nambah sedikit, ya saya mesti tambah sepeda saya gitu, Ajib. Kalau saya izin Mas Bambang, itu memang dari dulu suka sepeda atau ada sesuatu yang membuat pengen? Nah, siapa tahu jadi terinspirasi juga kita ini Mas Bambang. Dulu sepedaan waktu anak-anak kan supaya kita sama anak-anak sering jalan bareng gitu ya. Anak-anak sama tetangga lah. Jadi anak-anak kenal sama tetangga juga, tetangga bisa rukun.
Karena setelah sepedaan biasanya kita kumpul di rumah saya, jadi sarapan lebaran di rumah saya. Sekarang anak-anak nggak ada, ya sendirian aja udah, akhirnya ya nggak ada motivasi macam-macam, kecuali dulu awalnya ngumpulin keluarga sama tetangga sih awalnya gitu, Jip. Matur suwun. Nah, Foto-foto. sekarang Bang Miswan, siapa tahu ada inspirasi tambahan ini. Begini, saya dengan olahraga dan bersepeda itu saya punya komitmen. Kalau besoknya saya mau sepeda, saya biasanya mulai jam 5:30 lah. 5:30. Itu saya jam 4 udah bangun, sholat subuh, terus itu prepare, sepeda udah siap semuanya. Saya biasanya malam itu sebelum tidur, itu. Saya biasanya aktivitas olahraga itu mengharuskan saya tidur minimal 6 jam. Maka saya jam 9, jam 10 itu saya udah tidur. Mau MU main, mau Barcelona main, mau Real Madrid main, saya nggak peduli. Karena nggak ada urusannya mereka dengan hidup saya. Yang ada urusannya dengan hidupnya ya saya sendiri. Nah, itu. Siap, izin. Berarti Nah, Bang Miswan saya termasuk pas puasa juga rutin pagi-pagi olahraga? kalau saya pas puasa, saya sepedaannya biasanya sore. Kurang 1,5 jam kalau misalnya buka puasa jam 6, saya biasanya jam 3:30 saya mulai. Itu. Puasa Ramadan pun begitu. Itu. Jadi saya itu. Dan biasanya saya kalau pas puasa saya enggak terlalu ekstrim sampai 100 gitu enggak. Saya biasanya 65, 70 dan sebagainya. Itu. Nah, saya biasanya itu membuat saya lebih disiplin kalau saya olahraga. Lebih disiplin, ngatur jam tidur, itu. Apalagi politisi itu kan sekolahnya sekolah malam. Kehidupannya politisi itu malam, bukan pada saat siang. Siang itu pura-pura politisi itu. Kehidupannya politisi itu malam. Tapi ini membuat saya lebih disiplin. Membuat saya lebih disiplin dan saya membuat lebih teratur. Saya bangun, terus saya bersepeda. Saya kalau pagi, saya biasanya minimal 2 jam atau 2,5 jam gitu, kalau panjang. Tapi biasanya rata-rata 2 jam lah. Saya sebenarnya ini setelah lama bersepeda juga, saya melihat tantangannya kok saya cuma 3 jam di sadel dan sebagainya. Karbohidrat, kalori saya yang terbakar cuma 2.000 gitu. Saya nambah sama lari. Itu. Cuma itu aja. Tapi saya membuat saya punya komitmen. Lah, inilah yang kadang-kadang membuat saya apa? Saya ini dulu sering gowes sama Iko, sama ada teman-teman Ameng, Andros dan sebagainya. Begitu saya sepedaan sama saya, Bang, duluan aja Bang, abang kekencengan kita nggak bisa ngikut katanya. Ya susah kita jadinya. Itu. Tapi di situ kita punya itu. Oke. Berapa jauh pun kita bersepeda itu kita punya janjian dan itu disepakati oleh orang bersepeda dimanapun. Oh nanti titik ya frozen ya, tikum namanya, titik kumpul. Itu sudah siapapun berterbang mana situ, titik kumpulnya, titik kumpul finishnya. Ternyata mereka orang-orang bersepeda itu lebih setia kepada titik kumpul seperti dia setia menemui istrinya di rumah. Jadi kalau nyari orang yang setia sama orang bersepeda, tanya nanti Tika. Itu. Gitu. Sama orang bersepeda. Iya, hobinya bersepeda. Bang Misbah nanya lagi boleh ya? Iya boleh. Ini termasuk juga jangan buat Pak Mas Bambang Misbahun dong. Ya, ya. Ini Bang, ini sejak saya umur di atas 40 saya ngerasa nih, saya coba naik motor dari Pondok Safari ke Bintaro Exchange ini pulangnya ke Rokan ini. Nah, jadi apa tips-tips ini buat Mas Bambang sama Bang Misbah ini kok kayaknya sehat betul dan terus fit gitu loh. Nah, apakah ada minuman-minuman khusus atau siapa tahu ada ramuan-ramuan khusus itu? Oke. Mas Bambang ya. Ya kalau ramuan nggak ada yang spesial sih, cuma di rumah saya memang udah dibiasakan kalau pagi itu ada itu kayak apa ya tuh yang campuran segala macam lah, kayak jahe, terus ya itulah namanya wedang uwuh lah gitu. Wedang uwuh.
ya wedang uwuh sama jeruk. Jadi jus jeruk, jadi jeruk diperes 1 gelas sama wedang uwuh terus tiap pagi gitu aja. Jadi nggak ada yang spesial, jadi itu aja yang dipakai gitu. Wah, wedang uwuhnya itu yang spesial berarti Mas Bambang. Siap, siap. Besok saya langsung belanja wedang uwuh nih. Kalau saya lebih banyak apa ya? Nggak ada yang secara khusus saya minum. Saya lebih paling mengkonsumsi suplemen karena COVID aja untuk masalah vitamin C dosis 1000 itu saya paling minum. Selebihnya saya nggak minum apa-apa. Paling saya banyak saya sangat menjaga makan. Kapan karbo loading, kapan protein loading, saya perhatikan. Saya habis bersepeda jauh atau habis lari yang jauh pun, saya paling cuma makan sayur, sosis, habis itu saya nggak makan. Nah, nunggu berapa jam, saya baru makan yang ada karbohidrat dan sebagainya. Saya hanya mengatur pola aja, tetapi apapun saya makan. Nah, sebenarnya orang berolahraga itu manfaatnya yaitu nggak masuk angin, nggak kerokan. Terus kalau kita keburu-buru masih bisa lari-lari kemana-mana, gitu kan? Jalan kita bisa cepat, point to point kita bisa enak, gitu. Ya itu aja, gitu loh. Itu aja. Ya. Nah, ini kita Siap, maturun Mas Bambang, maturun Mas Misbahun. Siap, lanjut monggo. Menyimak lanjut. Sama-sama Mau tanya ini, Mas Bambang, benar nggak sih kalau kita goes itu kita harus dengan yang tipe kita gitu? Kalau kita berbeda tipe itu akan sulit kita goes bareng. Makanya Betul di aja Rolling lu. Pro ini, Iya, betul. apakah kita setipe atau tidak? Kalau kayak misalnya, kalau saya ini jarak pendek ini sekitar 20-30 udah selesai. Mungkin Mas Bambang jarak menengah, mungkin Mas Misbaku jarak jauh. Nah, kayaknya sih nanti berdasar pengalaman saya itu kita nggak bisa goes bareng semua karena ada tipikal masing-masing. Tidak bisa berlanjut, mungkin sekali bisa. Tapi untuk berkelanjutan ke depannya, nanti nih, saya yang jarak pendek untuk menengah itu akan sulit. Nah, sekarang jarak jauh untuk yang akan turun ke menengah, itu kayaknya kurang mau. Dan begitu sebaliknya. Lagi itu gimana caranya tuh Mas Bambang tuh? Oke, gini. Kita biar bisa guyup. Sepeda itu sama kayak lari juga kan. Jadi di lari juga gitu. Kalau kebetulan saya tiap ulang tahun di bulan Maret kita bikin namanya besderan. Jadi kita selalu ngumpul di FX. Jadi yang ulang tahun pada bulan Maret itu pelari-pelari kita udah saling kenal tuh yang waktu itu saya diundang juga ya waktu itu. Boleh. Nah, misalnya kita bagi. Jadi ada yang 5K, 10K, terus half marathon. Nah, sepeda juga gitu mungkin saran saya. Artinya kalau kuatnya cuma tipe 20 kilo, 50 kilo, di atas 100 kilo, nah mungkin dibagi gitu aja. Jadi ntar tikum awal sama, tapi kemudian finishnya bisa berbeda gitu loh waktunya. Gitu, Bos Ervan. Bagus tuh. Karena ya itu biar kita tetap dalam kelompok ini kita tetap bisa bareng kan. Jadi menyesuaikan ini masing-masing. Setuju. Jadi ya sama Mas Ervan. Jadi nanti kita statnya sama, perginya berbeda arah, titik kumpulnya sama kembali. Itu aja. Betul. Maka itu cocok itu. Jadi bukan nggak bisa, tetap bisa, cuman jaraknya dibedakan. Iya. Kalau kita kembali yang mau yes, gimana? Jangan Tika aja. Enggak, yang mau ngikut kencang-kencang, yang mau ngikut jauh-jauh, yang mau ngikut santai-santai, yang nyari keringat 1 liter monggo, yang mau nyari keringat setetes silakan. Yang penting happy. Setuju. Ya itu ya kalau dari awal juga oke tuh. Saya setuju itu. Karena nama saya nggak kuat. Buat heboh doang. Ya, kalau Mas Bapak sama Mas Bahun ini kita kembali ke pertanyaan yang mungkin agak nyeleneh gitu atau receh. Ada nggak fakta yang mungkin orang-orang itu tidak kepikiran, masa sih Mas Bambang begitu, Mas Misbahun begitu misalnya. Saya punya sepeda, terus karena saya saking sayangnya sepeda,
sama sepeda itu saya kasih nama, misalnya Tomingse karena saya suka sama Tomingse. Nah, mungkin Mas Bambang sama Miss Bakun kayak gitu juga nggak? Oh, ternyata sepeda saya kasih nama Sofia Lajuba, atau ada fakta-fakta yang di luar dugaan kita gitu. Tapi yang berhubungan dengan goes. Sepeda saya tergantung kawan, tapi kalau saya sendirian saya pakai road bike. Kalau ada yang lain pengen pinjam road bike saya, biasanya saya ngalah pakai MTB. Terus nanti kalau udah di tengah jalan ada yang capek, ya, tapi sepeda saya nggak ada yang spesial, ya, bisa saya pakai dan kemudian nggak ada yang spesial banget, ya, artinya yang tersedia itu apa itu yang saya pakai. Karena saya kan berusaha dengan bersepeda, saya mengajak banyak orang. Jadi kalau misalkan, gue pakai punya lu yang itu ya, pakai boleh dah, gue ngalah dah. Nah, saya pakai MTB-nya, punya saya juga ada. Karena kebetulan saya tuh dengan anak-anak kan saya istri sama anak 3 punya sepeda masing-masing. Nah, sekarang itu karena anak-anak nggak ada, ya sepeda anak-anak bisa saya pakai gitu. Jadi nggak ada yang spesial atau sepeda. Jadi nggak dikasih nama juga, karena bisa dipakai siapa aja gitu, Tika. Siap. Kalau Mas Bakun gimana, Mas? Ada fakta menarik, fakta lucu, nyeleneh gitu? Saya ini orangnya posesif. Saya nggak pernah mau meminjamkan sepeda saya untuk siapapun. Makanya sepeda saya banyak. Saya punya sepeda banyak. Makanya kalau ada orang, kita sepeda bareng, gue nggak bawa sepeda. Saya bawain sepeda untuk orang lain. Tapi bukan sepeda yang saya pakai. Nah, sepeda yang saya pakai, hanya saya yang pakai. Kenapa? Ya, itu. Yang paling mahal, yang dipakai yang paling mahal, Mas? Atau yang Enggak paling juga. Karena terkenal? bersepeda itu bukan, bagi saya bersepeda itu bukan soal mahalnya sepeda. Tapi bagaimana cara kita mengendarainya. Dan kita bisa menikmati. Mahal itu nomor berapa? Gitu. Kalau mahal itu bisa memberikan kita safety, kita bisa membuat saya riding dengan lebih enjoy, terus teknologi yang kita gunakan bisa membuat kita lebih nyaman, dan kita ya sesuai harapan kita. Mahal itu bukan relatif, itulah, bukan ukuran. Nah, makanya saya punya sepeda yang hampir sama dengan punya saya. Contoh sederhana, saya tinggi 167, nggak tinggi-tinggi amat, 167. Ukuran sepeda saya ada. Kalau ada orang yang tinggi, misalnya ada Andros mau pinjam, saya sediain sepeda saya. Tapi kita harus setting ulang. Karena jarak orang antara badan ke bar, terus jarak kaki ke pedal dan sebagainya itu kan berbeda. Masing-masing orang berbeda. Nah, saya nggak mau orang kemudian mengikuti saya dengan style saya. Makanya kalau sepeda itu biasanya orang yang serius. Saya nggak pernah fitting sampai serius diukur berapa senti apa gitu, terus geometri kita seperti apa, enggak. Karena saya bersepeda untuk sehat, bukan untuk selebritis yang di install diposting di Instagram mereka. Itu. Walaupun temannya selebritis semuanya. Bagi saya ini kan cuma dunia lucu-lucuan. Ya, itu. Kan ada orang mau beli sepeda aja fittingnya itu. Fittingnya berhari-hari. Sampai diukur pakai benang lah, geometrinya apalah. Aduh, ini apa ini saya bilang. Itu. Yang penting sepeda itu meluncur, digowes lancar, itu gitu loh. Itu. Dan saya ini kan di samping posesif, saya ini fanatik. Saya tidak pernah berganti merek sepeda. Itu. Tahu nggak, Tika, merek sepedanya Miss Bakun apa? Apa? Nggak tahu, Pak. Tanya dong. Kurang... Apa Pak? Apa Mas? Saya itu selalu sepeda saya mulai dari MTB sampai road bike itu saya selalu pakai sepeda merek Trek. Wih. Ya ini Mas Huda betul banget nih jawabannya, Trek. Tanya juga Mas Bambang tuh sepedanya. Sepeda Mas Bambang. Wow. Saya udah ngincer tuh kalau Bambang lepas. Benar. Saya pakai Pinarello saya. Wih. Itu kalau Trek itu Mercy, Pinarello itu Lamborghini.
Kalau di Tour de France itu 2 tahun 3 tahun yang lalu Pinarello memang masih, kalau sekarang Cervelo. Kalau kita patokan sepeda di Tour de France. Tour de France juaranya Tadej Pogacar itu pakai Colnago. Colnago. Yang pakai Cervelo itu tim Jumbo Visma, Primoz Roglic dan sebagainya. Sejak eranya Greg LeMond dan eranya siapa itu juara 7 kali itu, Lance Armstrong itu Trek udah nggak pernah lagi juara karena pembalapnya sudah tidak ada yang bagus. Itu. Sekarang pembalap-pembalap bagusnya itu diambil oleh tim UAE, Bahrain, itu. Tim Amerika udah nggak ada yang bagus. Karena bayarannya mahal-mahal. Pertimbangannya apa, Mas Bahun? Pilih tadi yang Trek sama Mas Bambang, kenapa memilih sepeda itu? Kalau saya Pinarello ya mungkin pertama kan udah lama ya, jadi artinya tipenya sesuai gitu loh. Ya udah lanjutnya itu, jadi setiap kali itu ya Pinarello tetap bertahan. Jadi sama seperti mobil merek tertentu, ya udah kalau udah cinta ya itu aja. Gitu, Tika. Mas Bahun apa pertimbangannya, Mas? Pakai Trek. Saya nyari referensi waktu itu. Nyari referensi macam-macam. Jadi sebenarnya saya waktu itu nggak sengaja. Pertama beli sepeda ke Roxy. Ada toko sepeda mini. Sepedanya nama toko sepeda mini. Nah, yang punya itu orang Cina. Biasalah, khas toko Indonesia. Orangnya baik, ibu-ibu. Ternyata di situ ada anak muda. Anak angkatnya, sebenarnya itu ponakannya dia. Ternyata apa? Dia cerita banyak, anak muda ini ke saya. Itu tahun 96, pertama saya beli MTB. Dia cerita, anak ini MBA dari Melbourne. Pernah kerja di Belanda sebagai manajer di bidang keuangan lah, di Philips. Groningen, di kantor pusatnya Philips. Bayangkan memilih resign hanya untuk menjadi penjaga toko sepeda. Karena pemilik sepedanya ini, toko ini, nggak punya anak. Dan dia ingin berbakti kepada orang tua angkatnya yang kemungkinan tantenya ini, yang telah menyekolahkan dia sampai di Australia dan jadi MBA. Dia ingin mengabdi. Saya tanya sama dia, rekomendasi di antara sepeda yang kamu jual begitu banyak, bagus-bagus ini apa? Dia ngasih saya rekomendasi Trek dengan berbagai alasan teknikal dan sebagainya. Dan waktu itu saya beli masih sepeda aluminium, Trek pertama saya, alloy. Dia bilang, nah ini macam-macam, saya belilah Trek. Dan apa yang dia omongin emang benar. Nah, sejak itu saya jadi fanatik dan kemudian saya kalau beli sesuatu upgrade atau apa dan sebagainya selalu beli Trek. Itu sepeda pertama saya sampai sekarang pun masih saya simpan, walaupun kemudian kalau kita lihat ya agak bulukan juga. Gitu. Tapi Trek itu termasuk ada sepedanya yang dikeluarkan oleh Trek itu masuk sepeda paling termahal itu, Butterfly. Ya, itu kan untuk kolektor item yang di Jepang itu. Orang Jepang ini kan kadang-kadang aneh-aneh. Bikin sepeda, ya waktu itu dia Butterfly itu kan dibikin, harganya sekitar 2 miliar kalau nggak salah. Itu. Dan ini kan hanya dijual untuk orang Jepang. Aneh aja orang Jepang beli sepeda 2 miliar. Kalau kita beli 2 miliar, beli Mercy aja. Ya, sekalian beli rumah. Beli rumah, betul. Iya. Itu. Menarik ya. Sampai ada yang komentar, olahraga sepeda itu memang murah, tapi sepedanya aja yang mahal ya gitu. Ada Mbak Putri Rahayu di sini. Tapi ketika fire saya,
Instagram komentar teman-teman saya, waduh sepedanya mahal-mahal gitu. Waduh. Oh ya sebelumnya saya mau sapa terlebih dahulu, ada Kang Denny, ada Mas Agung. Boleh ya Mas Kang Denny open mic bisa langsung mengajukan pertanyaan. Kang Denny ini Masih mute, Kang Denny. Mohon maaf masih meeting nih Pak Habis Bakun. Nanti kita gabung. Saya bisa menyimak Oke. aja dari. Oke. Terima kasih ilmunya nih. Luar biasa saya jadi tertarik. Karena saya bersepeda itu waktu zaman kuliah aja di Melbourne, Bas. Jadi dari kampus ke sekolah gitu. Tapi ketika balik ke Jakarta, kayaknya agak sulit cari waktu karena biasa Sabtu Minggu tuh biasanya waktu dengan anak-anak sih. Anak saya masih kecil-kecil ya, jadi agak susah buat sepedahan agak jauh dari komplek gitu. Jadi ya sekarang mungkin lebih banyak lari sekitar komplek aja. Tapi luar biasa nih saya jadi terinspirasi untuk lebih berserius bersepeda lagi. Makasih Mas Bakun ilmunya. Oke, tadi Kang Denny mungkin dari Mas Jai Zainuddin. Mas Jai. Kalau saya lihat Mas Jai, ada Mas Jai ya? Mas Jai Zainuddin, ada Bang Ali Abidin. Ya, ketika Malam. Lah, gimana malam. ya? Pak sudah ngomong apa? Suka bersepeda juga nggak, Mas? Iya, saya suka sepeda, tapi saya ya rata-rata 20-30 kilo lah setiap minggu itu. Sekali-sekali aja jauh itu Bang Misbakun, Bang Mas Bambang. Terjauhnya gue itu 47 kilo loh, 47 kilo. Izin turut komentar, Mas Jai itu Bromptoner, sepedanya bukan road bike. Jadi 30. Nanti kalau dikasih road bike jadi 300. Saya tiap minggu nggak ini kalau keliling ke luar kota itu pasti sepedaan tuh Mas Misbakun. Tika. saya itu kalau pergi kemanapun berusaha nyewa sepeda. Kalau nggak ketemu sepeda, yang jadi korban kaki, karena saya harus berlari. Jadi saya ini pada saat saya tidak puasa, saya pasti berolahraga. Itu. Saya kebetulan puasa, one day fasting, one day off. Pada saya off, saya selalu berolahraga. Gitu. Kalau Mbak Tika, kalau jalur standar saya itu kalau di Jakarta itu Mas Bambang bisa jalur 20 kilo, 30 kilo, 50 ada itu jalurnya itu. Kalau saya biasanya kantor saya kan ada di seberang pajak itu, Gatot Subroto. Terus kalau dulu saya biasa di situ, terus kalau mau ambil 20 itu belok kiri ke Kuningan, terus ke mana? Monas, Gambir itu putar balik lagi nanti ke Sudirman, putar balik ke kantor itu 20, 25 lah itu. Kalau mau agak jauh. Fotografernya itu foto baik tuh kalau di Gatot Subroto. Banyak betulnya. Iya. Bagus itu dibayar dia backgroundnya gedung. Nanti dibayar cepet atau 150 itu foto kita udah banyak itu. Kalau mau agak jauh Mbak Tika terusin ke Kota Tua. Kota Tua balik lagi. Itu mungkin kalau plus Kota Tua itu plus 10 kiloan kali ya Mas Bambang ya? Iya. 10 kiloan gitu. Kalau yang terjauh itu tadi putar ke Kota Tua terus Sudirman, Tamrin, terus ke Cilandak. Oke. Cilandak arteri itu ya? bisa arteri balik lagi ke Gatot Subroto itu tuh bisa 50-55 kilo itu. Ini ada Mas Diki nanya, adakah politisi lain yang ikutan sepeda? Oh, ada banyak. Jago-jago mereka. Sahroni itu sampai punya Ahmad Sahroni, Sultan Priok itu
Itu Pak sampai punya tim sepeda. Ada Mutia Hafid di Golkar. Mutia Hafid itu lady bikers yang sangat serius dia. Kemanapun dia pergi dia selalu membawa sepeda. Itu. Kemudian ada lagi yang serius itu Nasdem lainnya itu Ahmad Ali, Fauzi Amro, itu yang serius. Mereka selalu bikin peloton. Saya sering ikut pelotonnya mereka. Karena RC-nya, race control mereka-nya, race captain mereka, itu pembalap-pembalap yang jago-jago. Kita di belakang mereka itu, mereka rata-rata biasanya cuma 50, 41, 50. Tapi speed-nya itu bisa sampai 40 mereka. 43 kadang-kadang. Itu jantung kita pacu terus itu. Terus ada lagi M. Haris, PKS. Itu road biker itu. Dia orang Solo, Jogja, itu dia kalau sepedaan Jogja Solo itu udah biasa. Padahal kan sana medannya juga medan agak berat. Banyak kalau itu. Kalau urusan sepedaan. Walaupun kemudian yang ikut untuk urusan yang nggak terlalu serius, sepedaannya 5 kilo dan berhentinya 20 menit ya juga banyak. Itu. Kan politisi kadang-kadang kan ikut tren. Itu. Trennya tim mawar biasanya, tim mampir warung. Itu. Nah, itu kan juga ada. Itu. Tapi menarik sebenarnya kalau urusan seperti itu di politisi banyak. Bahkan teman-teman itu sering mengadakan event-event sepeda, bahkan teman saya di Bali, orang Golkar, politisi juga anggota DPR, itu punya klub sepeda yang sangat besar. Sampai ribuan pesertanya. Dan dia dari kampung ke kampung ngajak gowes. Itu. Dari kota ke kota dia ngajak gowes. Makanya Mas Bambang kalau pengen maju, gowes itu bisa ditularkan sebagai tim sukses. Wah, ide bagus tuh, Mas. Amin, amin. Terus ini ada pertanyaan tuh dari Mas Irham 2005 ya. Apakah saya atau Mas Bakun pernah pakai fiksi nggak? Kalau saya pribadi nggak pernah pakai fiksi. Saya pernahnya folding bike atau MTB atau road bike. Jadi fiksi sampai sekarang belum pernah. Itu. Saya nggak pernah pakai fiksi. Saya kalau sepedaan saya paling MTB sama road bike. Saya nggak punya Brompton dan nggak punya sepeda selain sepeda road bike sama MTB aja. Itu. Tapi saya sekarang kalau pakai MTB itu merasa tersiksa saya. Ternyata saya menemukan dunia road bike itu sangat menyenangkan. Itu. Sangat menyenangkan dan menyenangkannya itu begini. Di saat orang lain nggak kepingin capek, kita pingin capek. Oh, itu menyenangkan sekali itu. Di saat orang lain bisa tidur nyenyak, kita kepanasan di jalanan. Wah, itu menyenangkan. Itu yang paling menyenangkan di situ. Di saat orang berleha-leha, kita bersusah-susah. Oh, itu enak banget itu. Nah, itu yang sama kemarin Sabtu hujan dari jam 6 hujan, orang-orang takut kena hujan, saya malah hujan, udah beblasan semua. Bahasa kuyup, sepatu kena bawa air tuh. Tapi ya seneng lah. Terus difoto lagi, fotonya bagus karena ada titik-titik air tuh. Mas Bakun, Mas Bambang, hari apa, jam berapa, tikum di mana kira-kira yang rutin yang bisa kita datengin? Saya jam 6 pasti start dari rumah. Kalau tikum itu paling sering saya kasih tahu orang-orang di depan halte Senayan City jam 6 lebih 5. Di depan apa, Mas? Halte Senayan City. Oh, Sensi. Asia Afrika. Ya. Jam 6 lebih 5 saya pasti sampai situ. Hari Sabtu Minggu? Saya Minggu nggak pernah. Biasanya Sabtu, Senin, Rabu. Gitu. Minggu nggak pernah, karena Minggu rame ya. Ya. Mas Bakun? Saya itu jalur mulai dari
TVRI. TVRI itu saya lurus depannya MPR, Belok kiri. Manggala Wana Bakti, ya kan? Belok kiri. Terus belakangnya DPR, balik lagi depannya TVRI, terus kemudian naik ke atas. Gatot Subroto, lurus, Kuningan naik, Pancoran balik arah, terus balik lagi seperti itu, sampai balik lagi ke Semanggi, terus sampai ke Manggala Wana Bakti, terus tapi saya lurus ke arah Pondok Indah itu, tapi belum Pondok Indah, ke arah Permata, Pakubuwono, kemudian Pakubuwono. Nah, di Pakubuwono ada lampu merah sampingnya itu, saya belok kiri. Jadi saya tidak pernah dapat lampu merah. Belok kiri, kemudian masuk arah Mustopo. Nah, Mustopo, depannya Senayan City, masuk Golf itu, terus depannya TVRI lagi. Udah. Nah, lampu merahnya kan tepat di depannya Mulia, yang lampu merah nggak pernah kita patuhi itu kan. Itu. Lampu merah yang nggak pernah kita patuhi itu. Nah, terus sudah. Karena pernah saya ikut mematuhi, terus kemudian ditabrak itu. Akhirnya kita tidak pernah patuh. Itulah. Terus di situ. Nah, saya jarak itu jarak sekitar 25 kilo. Saya kalau mau 75 ya 3 kali. Atau kemudian saya kombinasikan aja di antara jarak-jarak itu. Atau saya tambah lagi, sebelum naik ke atasnya saya tambah putaran pendeknya atau apa dan sebagainya, udah tinggal itu aja. Makanya gambar saya di Strava itu kan paling cuma itu aja. Nah, saya termasuk jalur sepeda konsisten, ya kan? Merek sepeda konsisten. Jadi saya konsisten di situ-situ aja. Sepedanya juga konsisten. Luar biasa. Oh ya, ini Mas Ari dan Mas Agung. Oh, Mas Ari sudah kembali ya, Mas? Mas Ari? Halo, Tika. Ya. Halo. Ya. Mas, tadi saya panggil-panggil. Iya. Kalau saya sih sepeda sebenarnya sudah lama ya. Sebelum olahraga lari sepeda. Kebetulan kan di dekat rumah itu ada Marta Gading, Jazz. Jadi saya latihannya itu tiap pagi itu hampir tiap pagi gitu ya. Latihan naik turun parkiran gitu loh, dari bawah ke atas. Terus baru mulai tuh berani ke KM0. Nah, paling jauh itu pernah Jakarta Bandung gitu ya. Dari Kelapa Gading terus ke Bogor. Nah, terus mulai ini tadi yang saya tanyakan di chat. Nah, dari Bogor sampai Rindu Alam itu. Nah, itu benar-benar selangkangan itu benar-benar panas banget, sakit banget gitu loh. Itu mulai KM sekitar 100-an gitu loh. Pengen nanyain juga nih ke Mas Bakun sama Mas Bambang itu tip-tipnya apa ya biar aman gitu ya. Nah, terus saya sepedanya MTB gitu ya, modelnya MTB, cuma teman-teman saya di komplek itu kebanyakan road bike gitu. Nah, akhirnya saya mensiasatin banyak saya bikin kecil gitu loh. Karena saya ngerasa nggak nyaman pakai road bike gitu ya. Itu kan memungkuk banget gitu ya, saya nggak nyaman sama postur road bike, itu saya siasatin pakai ban yang kecil gitu. Dan ya sekali-sekali kadang-kadang suka iseng gitu ya, ngasepin teman-teman road bike pakai MTB kayak gitu. Ya mungkin itu cerita sekilas. Di chat ada yang nanya nih kapan pensiun. Kalau saya sih nggak pernah pensiun ya, kecuali Tuhan manggil saya gitu. Jadi kalau sehat terus ya tetap sepedaan lah gitu aja. Kalau saya Mas Hari, itu kan ceritanya orang tahu senengnya. Pertama kita serius sepedaan berapa jam gitu, pulang-pulang kita nyari tukang urut, Mas. Saya pernah turun dari sepeda waktu itu dari Peak. Tiba-tiba saya nggak tahu ketarik apanya, saya nggak bisa jalan. Di mobil aja saya nggak bisa ngelurusin kaki. Itu sepanjang perjalanan itu saya mau itu kaki nggak bisa dilipat, naik mobil kaki harus kaku. Itu. Padahal sewaktu itu saya sepedaan nggak terlalu jauh, cuma 60. Saya nggak tahu salah apanya. Saya kurang pemanasan atau apa. Saya harus manggil tukang pijet baru bisa dilurusin. Terus saya harus fisioterapi sampai 4 kali. Gitu. Oh, zaman pertama-pertama pakai mountain bike, kita tukang urut, tukang pijet, fisioterapi itu jadi langganan. Itu.
Tapi ya itulah, kita menikmati dengan senang hati segala siksaan yang ada, yang kita buat sendiri. Itu. Yang penting happy kan? Iya, ya memang tadi sih tantangannya itu ya. Tantangannya itu sebenarnya gimana biar bisa tidur sore gitu ya. Itu yang paling berat kayaknya. Saya begitu begadang, udah besok pasti bablas, udah nggak kan harus bangun jam sebelum subuh lah ya kalau sepedaan itu. Yang bisa mengganggu saya tidur itu kalau teleponnya ketua umum atau teleponnya presiden. Telepon di luar itu nggak saya anggap. Kalau telepon dari Tika gimana? Prioritas. Baru saya masukin list. Masalahnya saya nggak tahu nomor teleponnya. Nah, kayaknya dijadiin aja nih kuis bareng Tika gitu ya. Nanti diinfo Mas, nanti diinfo. Ya Tika ya. Siap. Judulnya Gotik, kuis bareng Tika, Gotik. Itu tadi pertanyaan paling receh loh. Tapi Mas Bahun, kalau sekarang masih manggil tukang urut nggak? Saya rutin hanya untuk melemaskan otot, karena otot itu kan harus dirileks. Nah, saya ada orang masseur olahraga yang ngelemasin otot. Nah, saya rutin tiap 2 minggu sekali, dan tiap bulan saya untuk kemudian masseur itu kan cuma terbatas melemaskan di permukaan. Nah, untuk menghilangkan cedera dan sebagainya, saya biasanya fisioterapi. Nah, saya biasanya tiap bulan itu saya selalu fisioterapi. Nah, untuk menghindari cedera atau membuat otot kita lebih rileks dan tidak ada ketegangan, dan apa yang menjadi tujuan kita berolahraga itu kan bisa dicapai. Itu. Jadi bukan pas habis sepedaannya ya itu ya? Apa? Ya. Fisio sama urutnya. Enggak. Saya biasanya kalau sepedaan capeknya hari Sabtu, saya baru butuh waktu sekitar 24 jam atau lebih untuk baru kita melakukan itu. Supaya enggak terjadi itu. Tapi saya kalau habis lari, saya sering melakukan ice bathing. Jadi saya naruh kalau es yang jumlahnya sangat banyak di bathtub, dan saya berendam dengan es. Kalau itu gitu ya. Ya ice bathing yang dilakukan oleh Kipchoge itu saya lakukan. Ice bath. Jadi saya kalau lari itu saya misalnya lari terlalu itu. Saya pernah karena malam saya terlalu serius lari, saya merasa nggak nyaman dengan kaki saya ice bathing sampai jam 1 malam. Nah, terus masuk angin. Enggak. Itu kan merilekkan otot. Itu. Jadi setelah kita kasih siksaan, otot itu harus kita bikin rileks. Itu. Itu ya kayak atlet. Ini tadi ada Mas Agung, Mas Agung Purwoko tadi resen ya? Itu Mas Agung nanya cara mengamankan aset tuh. Nggak ada yang spesial ya. Nggak ada yang spesial. Artinya ya dulu kalau pas pakai MTB sih kerasa ya. Sekarang mungkin karena udah biasa ya. So far sih aman-aman aja lah itu. Kayak gitu. Beda kalau main bola kan kena bola tuh. Kalau ini kan nggak, ya sampai hari ini nggak pernah kena hantaman yang luar biasa lah. Ini pertanyaannya luar biasa ini nih. Mas Bambang, bagaimana cara menyamankan alat yang bersentuhan dengan sadel? Ya itu dia. Kalau saya pernah awal-awal itu, kita merasa nggak punya alat itu, Pak. Loh, bener, Mas. Masih ada nggak alat ini? Hilang. Wah, saya nggak punya. Iya benar. Setelah kita 2 jam di atas sadel, kita merasa masih ada kayak ini. Jadi khawatir. Kita ke toilet, jadi khawatir. Kita pergi ke toilet untuk memastikan itu masih ada alat itu. Benar, ini karena apa? Kalau kita awal-awal
itu pasti kebas, Pak. Betul. Karena sirkulasi kita aktivitas di atas saddle, apalagi saddle road bike itu kan sangat tipis. Makanya orang road bike itu harus pakai celana pants yang ada busanya. Itu untuk memberikan bantalan supaya itu. Tetapi aktivitas yang ekstrim tadi kalau kita tanjakan, terus durasi kita panjang dan sebagainya, kita pasti akan mengalami itu. Apalagi kan kita kalau RB yang orangnya serius pakai pedalnya pakai klit seperti saya Mas Bambang itu mau nggak mau ikatan kita antara saddle, pikiran dan kayuhan itu udah otomatis menyatu. Dan kita udah nggak mikir apa-apa. Yang kita pikir adalah jarak dan kemudian kita tetap goes. Itu. Makanya kan sepeda itu ibarat kehidupan, Pak. Kalau kita kepingin tetap terus berjalan, maka kita harus tetap mengayuh. Itu. Kalau dinamisnya ya di situ. Kalau tidak ada kayuhan, maka tidak ada gerakan. Itu. Lah, kita pasti akan mengalami situasi sulit itu. Kebas itu. Oh, saya dulu kalau kebas itu sampai kita sebenarnya yang paling sulit itu apa? Pada saat situasi kita lagi asyik-asyik sepeda terus kita kepingin ke toilet, Pak. Kalau saya sih nggak peduli, kencing aja di atas sepeda. Itu. Kan itu ada kalau kebas saya, perlu di ice bathing nggak, Mas Misbahun? Pakai air panas malah. Saya berkali-kali kencing di atas sepeda, Pak. Ini karena kehujanan mungkin kali ya? Berkali-kali. Bukan, karena saya kalau sudah di atas 2 jam, karena rata-rata kalau saya di atas 100 kilo, nggak ketemu tempat istirahat, ya sudah, nyari Indomaret rasanya males berhenti. Dan kita lagi asik-asiknya, ya ngapain gitu. Saya pernah minum bidon, minum tempat air itu, baunya pesin, Pak. Karena habis kita kencingin. Tapi kan apa bedanya? Itu kan. Toh kita juga butuh minum. Itu kan. Itu. Kencing-kencing kita sendiri, ya kan? Sudah gede masih ngompol juga. ternyata. Kirain pakai Pampers guys. Ini si Tika mulai malu-malu nih, Mas-mas. Tika 21 tahun ke atas. Air seni itu untuk nolak santet magic. Jadi sepedanya Mas Misbahun nggak bisa disantet tuh. Versi Atlantis ini. Fungsi kritikal soalnya Mas Misbahun ini fungsi kritikal dan kayaknya saya juga jadi mikir ya setelah berapa kali goes itu ini aman nggak sih sebenarnya? Tapi kalau ada testimoni kayak gini, oh nanti nggak kebas lah pada waktunya. Ya udah saya coba lagi deh waktu itu deh. Baik. Mas, Mbak, Abang, Kakak semua karena memang ini sudah pukul 9 lewat ya, overtime. Jadi tuh kan ngomong begitu. Lagi seru-serunya nih kan ngambek tuh. Justru puncaknya pas kebas-kebas itu. Siapa ayo. Nah, Oke. Soalnya Tika pengen pipis. Udah kebas ya. Izinnya Mas Mbak semua sebelum saya tutup, saya mau supaya tadi kan sudah receh-receh, ini agak serius sedikit. Mungkin dari Mas Bambang ingin ada yang disampaikan atau mungkin ada analogi ketika kita bersepeda, oh bisa disambungkan ke kehidupan kita. Begitu juga Mas Bahun, silakan Mas Bambang. Ya, sepeda itu bisa merefleksikan kepribadian kita ya. Artinya apa? Konsistensi sepeda yang dimana kalau saya itu jam 6 pasti mulai dan biasanya kalau sebelum sepedaan tuh biasanya malamnya udah nyiapin itu lampu saya cas ya supaya kalau pas jalan agak kepagian tuh lampu yang belakang tuh bisa nyala. Itu menuntut kita lebih disiplin ya. Mudah-mudahan kalau kita terus bersepeda satu lebih disiplin, kedua karena bersepeda juga artinya berkawan dan terlebih kalau sekarang ini banyak fotografer yang ya sedikit banyak kita bisa berbagi. Usahakan kita selalu rutin bersepeda selain sehat, berkawan dan bisa berbagi. Itu aja. Thank you. Terima kasih Mas Bambang. Halo Mas Misbahun.
Kalau saya satu, sepeda itu memberikan saya pada sebuah komitmen untuk well prepared, seperti Mas Bambang tadi. Saya itu Garmin, lampu, nyiapin apa itu pasti di awal. Sepeda udah dipompa, udah ada di garasi mobil itu pagi. Itu udah kita siapin sejak apa? Kita bangun dari awal dan sebagainya. Tapi saya sebenarnya lebih mengutamakan apa? Bahwa ini sarana saya untuk sehat. Sarana saya untuk mencapai sesuatu dengan achievement dan standar saya, maka saya harus well prepared, alatnya harus bagus, terus kemudian saya untuk kepentingan saya dan sebagainya, dan saya ya harus punya komitmen untuk menyiksa diri saya, dan itu bukan siksaan, dan hasilnya saya rasakan, itu loh. Kalau bagi saya olahraga sepeda dan olahraga lari itu adalah bagi saya investment. Kalau orang punya investasi di portofolio saham dan sebagainya, dia ingin menarik agio atau menarik dividen, saya mendapatkan dividen, mendapatkan portofolio investasi saya dengan apa? Saya tidak pernah sesak nafas, saya bisa tidur dengan tenang, saya punya deep sleep yang bagus, saya bisa jalan kaki dengan enak, saya bisa apa? Nah, itulah gain yang saya dapatkan dari investasi saya dengan seperti itu semua. Kalau orang investasi di paper, saya investasi di kecapean dan saya menikmati itu semua. Itu dengan senang hati dan secara sukarela. Itu. Begitu Tika. Baik, terima kasih banyak Mas Bahun. Sebelum saya tutup, kita foto bersama terlebih dahulu. Dan jangan lupa saya kembali sampaikan buat Mas Mbak yang ingin bergabung di Rolling Stun, karena kita akan adakan tiap minggu. Nanti kita ketemu di episode kedua, besok minggu. Silahkan yang punya ide, usulan, atau ingin sharing-sharing, bisa langsung gabung di Telegram Rolling Stun. Jadi siapa yang dapat bumbu pecelnya? Berdasarkan ilmu yang saya pelajari dari Mas Marius, ya, yang mendapatkan pecel adalah Mas Ajib. Saya juga nggak ngerti nih kenapa. Berdasarkan ilmu cocologi, silahkan nanti Mas Ajib bisa langsung menghubungi Mas Marius untuk pecelnya, ya. Siap. Terima kasih banyak Mas Marius. Nanti kita kirim. Siap, matur nuwun. Bukannya pecelnya ada 3 katanya Mas Marius. Kok cuma 1? Sponsornya baru 1 Mas, sponsornya. Ditunggu betul-betul berikutnya. Mungkin di episode kedua Mas Marius siap stok banyak ya Mas Marius, karena mungkin yang di episode kedua banyak yang bergabung. Oh, peyek, nanti kita minta Mas Suryo Alam. Peyeknya enak, bener-bener peyek. Nah, yang minta harus Tika yang minta. Peyek laron ada nggak? Laron. Walang. Baik, nanti kita bisa lanjutkan obrolan setelah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bambang Suarso, Mas Misbahun, dan Mas Mbak semuanya sudah bergabung. Sampai jumpa di episode kedua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng Tika. Tika, foto. Ambil fotonya dong. Fotonya Tika lupa. Siap, saya foto terlebih dahulu. Mohon izin. Halaman pertama boleh open kamera, Mas Mbak. Ya, 1, 2, 3. Halaman kedua. Itu Mas Gunsan lagi disepur tuh, Mas Gunsan. 1, 2, 3. Wah, ini Mas Taufikur Rahman baru gabung ya sepertinya ya. Iya, mohon maaf tadi terlambat ada acara keluarga. Tapi tadi saya menikmati, keren banget itu. Dapat izin dari istrinya tuh. Oh iya, Mas Dikit diumumin topik minggu depan itu Berli ya.